Baik, terima Baik, terima kasih. kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu Wassalatu wassalamu ala wassalamu ala asyrofil asyrofil wal mursalin, mursalin, habibana wa habibana nabiyyana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam wasallam wa ala wa ala alihi alihi wa ashabihi wa man wa man tabi'ahum bi tabi'ahum bi ihsanin ila ihsanin ila yaumiddin. yaumiddin. Wa ba'd. Wa ba'd. Qala Allah Qala ta'ala Allah fi Ta'ala fi kitabihil karim. kitabihil karim. A'udzu billahi A'udzu billahi minasyaitonir minasyaitonir rajim. rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur Al-takatsur hatta hatta zurtumul zurtumul maqabir. maqabir. Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim, thumma latarawunnaha 'ainal yaqin, thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa di program studi Magister Ekonomi Syariah, program Pascasarjana, Institut Agama Islam Syahid Bogor. Terima kasih atas kehadirannya pada pertemuan kali ini, dan kita sudah sampai di pertemuan yang kedua. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas bersama-sama ya terkait dengan bagaimana metode penelitian kualitatif ya terkait dengan fungsi, kemudian juga karakter, kemudian juga beberapa contoh dari metode penelitian kualitatif ya. Kita sudah sampai di pertemuan yang kedua sesuai dengan RPS ya, rencana program semester ya. Kita sudah sampai kepada pembahasan yang kedua ya, dan kita ketahui bahwa di mata kuliah ini ya, lebih tepatnya mata kuliah penelitian kebijakan ekonomi dan perbankan syariah ya, tapi saya menyebutnya dengan metode penelitian ekonomi syariah ya. Saya awali dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat ke-35 yang tertulis di sini, kemudian juga surat At-Takatsur yang insya Allah semuanya sudah hafal, yang dalam kedua ayat ini berbicara tentang sebuah ilmu ataupun tujuan dari ilmu pengetahuan, tujuan dari penelitian, yaitu mencari sebuah kebenaran. Dalam Islam itu ada mulai dari ilmu yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Nah, ini yang harus kita kembangkan nanti dalam konsep Islamic paradigm. Ini hadis yang berbicara atau yang membahas terkait dengan salah satu metode dalam penelitian kualitatif, yaitu fenomenologi dan juga etnografi ya. Di materi pembahasan kita akan bahas bersama. Kemarin kita sudah bahas di pertemuan pertama tentang pengertian ya secara etimologi dan terminologi. Hari ini kita akan bahas tentang ruang lingkup metode penelitian kualitatif, kemudian karakteristiknya, kemudian fungsi penelitian data kualitatif, serta beberapa jenis penelitian kualitatif. Nanti ada challenge-nya terkait dengan contoh penelitian kualitatif. Nah, agar lebih paham mata kuliah ini, kita ingatkan lagi dengan CPL atau capaian pembelajarannya. Jadi pembelajaran ini diharapkan setelah lulus dari mata kuliah ini, mahasiswa itu mampu untuk memahami ya, menganalisis metode penelitian kualitatif dalam bidang ekonomi, bisnis dan keuangan syariah gitu ya. Kemudian nanti bisa mempraktekannya dalam sebuah riset ya. Ini RPS kita atau zaman dulu itu disebut dengan silabus.
Di pertemuan pertama kita sudah bahas kemarin tentang metode penelitian ilmiah terkait dengan paradigma atau paradigm ya, kuantitatif, kemudian kualitatif dan juga mix method, termasuk juga Islamic paradigm. Nanti yang mungkin agak tersilap, agak terlupa boleh lihat di YouTube saya ya. Kemudian di pertemuan kedua kita akan bahas pertama terkait dengan metode penelitian kualitatif ya, mulai dari ruang lingkupnya, karakteristiknya, jenis-jenis metode penelitian kualitatif ya. Bentuknya kita kuliah dan juga diskusi. Jadi setelah selesai dari pertemuan ini diharapkan mahasiswa itu mampu menjelaskan mengenai prinsip, ruang lingkup, karakter dan beberapa jenis dari metode penelitian kualitatif ya. Ini pertemuan kedua, nanti ada ketiga, ada keempat, ada kelima, ada keenam, ketujuh, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dan 14 pertemuan insyaallah taala ya. Kita akan bahas ini secara bersama-sama. Karena ini adalah levelnya master ya, kita ingatkan bahwa kita itu berada di kerangka kualifikasi nasional Indonesia atau KKNI itu di level yang ke-8, sehingga bukan hanya mendengarkan tetapi juga mampu untuk how to analyze dan juga to innovate ya. Ada inovasi, ada development juga, ada pengembangannya ya. Jadi mudah-mudahan paham nih ya, sudah paham, sudah tahu, nanti bisa mempraktekkan. Demikian juga tidak ada lagi nih ya misalnya ada yang mengatakan masa mahasiswa S2 tidak paham antara kuantitatif dengan kualitatif. Nah, ini kebangetan sekali gitu ya. Mungkin sambil ngantuk kali mungkin ini hanya belajarnya nih. Jadi nggak tahu kuantitatif itu seperti apa, kualitatif itu seperti apa. Oke, nah kita awali dengan sebelum saya masuk ke ruang lingkup penelitian kualitatif ya, saya mau tanya-tanya dulu nih ya. Saya mau tanya-tanya dulu yang ada di sini. Kenapa? Karena jangan sampai ya yang nanti yang pinter itu saya doang gitu ya. Mohon maaf, tapi saya juga belum pinter, saya masih belajar gitu ya. Jadi saya mau nanya, nggak pakai kamera juga nggak apa-apa. Yang penting bisa menjawab ya. Jadi jangan sampai kita sudah berubah, dunia itu sudah berubah dan cara belajar kita juga sudah berubah. Salah satu perubahannya adalah ya dengan menggunakan Zoom meeting ini tentu saja gitu ya. Oke, pertama terkait dengan metode penelitian. Wah, di sini saya mau nanya ke Pak Lukman dulu kayaknya nih, yang udah siap nih. Coba Pak Lukman, saya mau nanya, apa yang dimaksud dengan metode penelitian kualitatif? Silakan, singkat saja. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang menggunakan data non kuantitatif tentunya ya. Jadi bukan berupa angka, tapi berupa data wawancara, data literatur ya, kemudian data yang digunakan untuk memperoleh kesimpulannya seperti itu. Oke, terima kasih ya, sudah 85 ke 90 lah ya. Oke. Jadi memang kalau memberikan definisi itu memang kadang terjebak untuk prinsip, karakter, kemudian tapi sudah paham pokoknya metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang tidak menggunakan angka atau tidak menggunakan statistik dalam menganalisisnya ya. Walaupun nanti angkanya ada juga sih kadang-kadang gitu ya, ada juga digunakan. Oke. Yang bisa saya tanya berikutnya siapa? Pak Khalil atau siapa nih? Pak Khalil bisa jawab? Atau yang lainnya Pak Saiful mungkin, atau masih di perjalanan Pak Dian gitu ya. Jangan sampai nanti kita sudah ke berlanjut berikutnya tapi ternyata masih belum pas nih gitu ya. Pak Khalil bisa jawab, atau Pak Ahmad Hanif Jidan, atau yang baru masuk juga Pak Haji Mustafa. Pak Ahmad Hanif Jidan, silakan. Apa yang dimaksud dengan metode penelitian kualitatif? Oh, dua-duanya nih. Ya, Pak Ahmad Hanif Jidan dulu boleh, baru Pak Khalil. Silakan. Suatu metode
yang menggunakan data analisis tanpa angka. Oke, tujuannya untuk apa? Untuk menemukan solusi dari apa yang sedang diteliti. Oke, jadi mencari solusi ya. Nanti bisa juga kalau grounded teori, dia bukan mencari masalah, tapi melahirkan satu teori. Nah ini bedanya juga dengan kuantitatif, karena kualitatif ini banyak sekali ragamnya. Silakan Pak Khalil mau menjawab, tapi saya tambahkan pertanyaannya itu, berarti perbedaan mendasar kualitatif dengan kuantitatif itu di mana? Silakan. Sedikit ini ya, apa namanya, coba berusaha untuk menjawab sedikit mungkin ya. Jawab banyak Jadi tuh kalau apa-apa. Aja. perbedaan yang mendasar itu kalau tadi yang disebutkan oleh Pak Lukman tadi ya, kalau kuantitatif itu pengolahan data menggunakan angka-angka, sedangkan kualitatif itu tidak. Ada sedikit tambahan yaitu dengan ketika kita untuk mencari data itu kalau kualitatif biasanya dia menggunakan wawancara atau observasi langsung ya, pengamatan. Kemudian dia ada juga mungkin kalau kuantitatif kan dengan ini ya, dengan angket ya, dengan diberikan pertanyaan kuesioner gitu ya. Jadi mungkin seperti itu namanya Pak ya. Oke, terima kasih. Jadi bolehlah langsung saya jawab. Ternyata ini tadi saya ini kan link Zoom ini ternyata dia trial juga ini. Nanti kita bisa 2 kali pindah. Oke, jadi begini. Jadi ketika ditanya mungkin yang lebih lengkap itu adalah pertama sama juga ketika ditanya apa yang dimaksud dengan penelitian kualitatif, maka jawabannya ini perspektif saya ya. Kalau nanti yang lain juga nggak apa-apa. Jadi metode penelitian yang didasarkan pertama pada paradigma post-positivisme. Berarti ini awalnya itu adalah paradigma yang digunakan, yaitu post-positivisme. Kemudian ya proses dalam penelitiannya itu lebih bersifat alamiah. Artinya fenomena, fakta, makna, dan teks yang ada di masyarakat. Kemudian dalam menganalisisnya menggunakan ya interpretasi subjektif. Ya, nah kemudian tujuan utamanya adalah untuk mencari makna dari sebuah realitas yang ada. Nah ya, jadi kalau disingkat boleh saja bahwa metode penelitian kualitatif itu adalah metode penelitian yang didasarkan pada paradigma post-positivisme melalui proses interpretatif alamiah dengan tujuan mencari makna mendalam dari sebuah realitas. Ya, ini dari beberapa literatur yang saya baca. Ya, sehingga perbedaannya nanti kalau ditanya apa beda antara kuantitatif dan kualitatif, pertama berdasarkan paradigmanya. Kuantitatif paradigmanya adalah positivisme, sementara kualitatif paradigmanya adalah post-positivisme. Ya, post-positivisme di sini sangat banyak, mulai dari fenomenologi, modernisme, critical review, kemudian juga ada strukturalisme sampai ke modernisme sampai kepada posmo atau postmodernisme ya, termasuk juga post kualitatif gitu ya. Jadi sebenarnya kelanjutan dari positivisme yang disebut dengan post positivisme. Nah, itu yang pertama. Kedua, berdasarkan data yang diperolehnya, maka data yang diperoleh itu melalui tadi bisa disebutkan juga dengan observasi, kemudian juga dengan interview, dengan kajian dokumen ya. Ya, dengan kajian dokumen juga. Cara menganalisisnya tadi interpretatif alamiah.
Jadi kalau kuantitatif dia sifatnya ilmiah, sementara kalau kualitatif dia alamiah. Kalau yang nggak paham boleh bertanya gitu ya. Kuantitatif ilmiah, kalau kualitatif alamiah. Tujuannya kalau kuantitatif itu adalah untuk menghasilkan, membuktikan sebuah teori, sementara kalau kualitatif itu bisa saja menciptakan sebuah teori. Ya, kalau kuantitatif itu adalah deduktif, sementara kualitatif itu adalah induktif. Nah, itu minimal dari kuantitatif, kualitatif. Nah, sekarang sebenarnya lebih berkembang namanya mixed method atau metode campuran. Kenapa? Karena salah satu sebabnya adalah karena ilmu pengetahuan atau kebenaran itu tidak bisa dilihat hanya dari satu perspektif, tetapi harus dari multi approach, sehingga bisa menggunakan kuantitatif, kemudian kualitatif, atau kualitatif dulu atau kuantitatif. Itu nanti menurut Prof. Sugiono yang disebut dengan explanatory sequential dan exploratory sequential. Exploratory nanti ada embedded sequential dan juga ada concurrent sequential. Nah, itu jadi perkembangannya sudah menjadi apa yang namanya mixed method. Oke, terima kasih. Saya akan lanjutkan dulu di materi saya terkait dengan fungsi ruang lingkup karakter dari metode penelitian kualitatif. Nanti kalau yang ada yang belum paham nanti boleh ditanyakan, karena semester ini kan kita langsung belajar dua nih ya, kuantitatif saya, kualitatif saya, kualitatif nanti Pak Arjul Manan. Baik, sekarang kita bahas tentang ruang lingkup dari penelitian kualitatif ya. Ruang lingkup dari penelitian kualitatif ya. Ini pertama terkait dengan apa? Dengan subjektivitas. Nah, ini nanti juga berbeda dengan kuantitatif yang mereka menyebutnya objektivitas atau objektif. Jadi saat ini kita tidak bisa lagi mengatakan sebuah ilmu itu harus objektif gitu ya, bukan subjektif. Nah, ini karena cara memaknainya itu ya, baik itu subjektif ataupun objektif. Kemudian nanti dari sisi datanya itu dia terstruktur gitu ya, terstruktur. Sementara nanti induktif kalau yang kualitatif, sementara kuantitatif tadi adalah deduktif ya. Kemudian konteksnya, konteks dari sebuah fenomena itu menjadi penting ya, sementara kalau di kuantitatif lebih kepada teori dan juga nanti sampling yang digunakan. Kalau kuantitatif dia bisa mengeneralize ya, mengeneralisasikan, sementara kalau di kualitatif dia tidak bisa untuk generalisasi dari sebuah fenomena. Ini penjelasannya dari mulai subjektivitas, kemudian data yang tidak terstruktur, kemudian analisis induktif, konteks yang penting, fleksibilitas, dan hasil yang deskriptif. Ya, sekarang sebenarnya bukan hanya deskriptif, tapi sudah pada kuasi kualitatif. Ya, jadi bukan hanya deskriptif kualitatif. Nanti kesannya terlalu sederhana sekali ketika deskriptif kualitatif. Oke, baik, kita lanjutkan. Ya, yang berikutnya adalah karakteristik dari penelitian kualitatif. Tadi sudah saya sebutkan sekilas ya, bahwa penelitian kualitatif dia sifatnya itu apa? Disebut dengan kondisi objek yang alamiah. Ya, ini hampir mirip dengan eksperimen dalam kuantitatif ya. Walaupun eksperimen itu nanti ada eksperimen yang asli itu betul-betul dia nggak diganggu gugat gitu ya. Tapi kalau eksperimen ya pasti ada kontribusi dari peneliti. Itu kan ya, baik itu di biologi dan lain sebagainya, eksperimen. Kalau ini pertama kualitatif itu dia objek alamiah. Kalau kita ingin melihat misalnya etika pedagang di pasar, ya sudah kita lihat saja apa adanya di sana itu seperti apa. Ya, cara mereka menimbang, cara mereka berjualan, cara mereka menawarkan dagangannya. Nah, itu namanya alamiah ya. Jadi nanti kalau yang belum paham, ilmiah itu menggunakan statistik positivisme, kalau alamiah menggunakan post positivisme, nanti bisa menggunakan fenomenologi misalnya atau etnografi misalnya. Itu ya. Nah, itu yang pertama. Jadi objeknya, objek penelitiannya itu dia alamiah.
Kita ingin tahu santri misalnya PTK, ya penelitian tindakan kelas ini selalunya adalah kuantitatif, jarang yang kualitatif. Padahal kalau kualitatif kita bisa menyebutkan menggunakan juga partisipan action research, di mana kita melihat santri itu kayak gimana, ya keadaannya tuh hari-hari itu seperti apa. Nggak usah disetting pakai wawancara, nggak usah pakai isi kuesioner, lihat aja santri itu kayak gimana sih. Ketika belajar, ketika di kamar, apakah dia menangis, apakah dia tertawa, apakah dia riang, apakah dia senang, nah, itu fenomena gitu ya. Berarti di sini instrumennya adalah peneliti. Oh, beda sekali dengan kuantitatif. Kalau kuantitatif instrumennya adalah kumpulan dari pernyataan yang dalam bentuk kuesioner. Sementara kalau kualitatif ya peneliti itu sebagai instrumen untuk menafsirkan, menginterpretasi dari data. Ya, kemudian yang kedua, sifat dari kualitatif ini dia deskriptif, ya. Jadi dia betul-betul menggambarkan, ya, menggambarkan bagaimana keadaan yang terjadi. Misalnya nih yang terbaru hari kemarin ya, Jumat ya, Pak Lukman ya, itu rumah sakit Salak itu kebakaran. Kalau kita ingin tahu tentang penyebab kebakaran, ya kalau secara kuantitatif ya susah gitu ya. Apa penyebab kebakaran? Kalau saya sih mungkin walau alam ya, benar atau salahnya, dilihat di sebelahnya itu lagi dibangun gitu. Kok ada indikasi nih kebakarannya? Belum lagi kalau kita lihat ada nggak karyawan di situ yang jadi korban? Udah ada korbannya belum Pak Lukman tuh? Korban kebakarannya udah ada belum? Nah itu dia, kalau nggak ada berarti memang udah diliburkan. Nah itu tapi itu suudon itu ya, nggak boleh gitu ya. Tapi itu sebagai penelitian sanksi itu boleh. Jadi kenapa terjadi kebakaran di Rumah Sakit Salak Bogor gitu ya? Ya pakai kualitatif kita lihat gitu ya. Ya kalau berita yang muncul katanya arus pendek, katanya konslet gitu ya. Ini mungkin mirip-mirip terjadi di pasar-pasar gitu yang kebakaran gitu. Tapi wallahu a'lam itu bukan ya. Saya tidak mengklaim itu sebuah, tapi sebagai sebuah penelitian itu penting. Jadi mendeskripsikan kenapa terjadi kebakaran. Ya banyaklah, harus melihat faktanya di sana, kemudian juga harus wawancara juga dengan di sana, pasti akan ketemu seharusnya. Cuman kan nggak semua orang penelitian seperti itu. Wartawannya paling hanya menerima saja, hanya cari-cari. Harusnya harus yang ke deep ya, deep description ya. Jadi deskripsinya itu mendalam. Deskripsinya itu mendalam. Nah itu bedanya di kualitatif. Yang berikutnya adalah lebih menekankan pada penelitian yang bersifat proses, bukan produk atau outcome-nya. Misalnya penelitian di dulu tuh terjadi konflik ya antara Madura dengan Dayak misalnya. Ternyata setelah diteliti ternyata bukan masalah agama gitu ya. Jadi bukan konflik agama tapi lebih kepada konflik ekonomi, di mana terjadi kesenjangan ekonomi di sana. Nah, itu kan tadi kita bisa menemukan ternyata bukan agama yang menjadi sebab konflik gitu ya. Nah, mungkin di tempat-tempat lainnya juga kita bisa lihat. Di Papua ya jelas kayaknya bukan agama tuh, kalau di Papua jelas sekali. Tapi kita lihat juga kalau di Papua misalnya apakah mereka ingin merdeka atau ada pihak ketiga atau mungkin sengaja dibuat ya, wallahu a'lam. Tapi itu perlu adanya riset penelitian ya. Ya tadi udah di Bogor, kita udah sampai ke Papua. Nah, berarti ya karakter yang keempat ini adalah melakukan analisis atau menganalisis data secara induktif. Ya, kemarin kita waktu di semester sebelumnya itu kita agak ribut tentang apa sih bedanya induktif dengan deduktif. Ya, wah kita harus tanya nih. Ini mah ada siapa ya di sini ya? Ada Vicky nih ya yang kelihatan di saya nih. Induktif dengan deduktif kalau kita visualkan nih Pak Lukman, itu yang induktif dengan deduktif itu yang piramida terbalik atau piramida yang lurus? Vicky bisa jawab induktif dengan deduktif. Vicky-nya langsung kemana nih ya? Langsung hilang kan ini. Oke, ini panjang ya bicara tentang induktif dengan deduktif ya. Nanti aja lah, nggak apa-apa. Kita lanjut dulu ya. Yang pasti kalau kuantitatif itu dia deduktif, sementara kalau kualitatif induktif ya. Kalau kuantitatif deduktif, kualitatif induktif. Kenapa? Karena dia ada deskripsi, ada reduksi, ada klasifikasi, ada koneksi, menggabungkan sampai menyimpulkan atau menginterpretasi ya.
Nah, itu namanya kualitatif. Nah, berarti tujuannya nanti karakter dari kualitatif itu adalah memahami makna, merupakan hal yang esensial dalam penelitian kualitatif. Ya, jadi kualitatif itu sebenarnya dia lebih banyak yang diteliti itu adalah manusia. Ya, manusia dengan segala dimensinya. Ya, baik itu dimensi sosial, ya kultural, ya politik, termasuk juga psikologinya, manusianya, gitu ya. Kenapa sih mungkin kok stigma misalnya, ya stigma misalnya misalnya orang cantik itu yang kayak gimana sih? Kulitnya putih, rambutnya lurus, kemudian tinggi semampai, itu stigma. Ya, padahal kalau ini dibawa ke lain, ke Papua atau mungkin ke Afrika itu jelas akan berbeda. Ya, ini karakteristik dari penelitian kualitatif. Jadi dia lebih kepada penelitian untuk manusia, tetapi dalam konteks yang sealamiah mungkin. Ya, misalnya kemarin kita ingin tahu tentang kenapa kalau di Cipining misalnya nih, kenapa ustadz-ustadz itu betah ya ngajar khidmah di pesantren, gitu ya. Kalau pakai kuantitatif ya bisa saja faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi misalnya tadi betah kerasan khidmah di situ, gitu ya. Tapi kalau secara kualitatif dia akan lebih mendalam. Kenapa? Karena dia bisa interview lebih mendalam, bertanya, nanti ada triangulasinya, kemudian juga melihat langsung bagaimana keadaannya. Nah, itu jadi melihat lebih mendalam, itu kualitatif. Oke. Yang berikutnya juga yang dalam kualitatif ini dia melihat objek ya secara holistically, ya tidak mereduksi ke dalam variabel. Nanti kita ingat kalau dalam kuantitatif itu ya misalnya faktor kinerja itu akan dipengaruhi oleh misalnya salary, upah, kemudian juga komunikasi organisasi, budaya organisasi, kemudian juga mungkin juga lingkungan, leadership dan lain sebagainya. Tapi biasanya